Selamat siang, perkenalkan saya Siti Efrida Sinurat, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi teman saya, rekan kerja saya yaitu Bu Nurmi, namun sebelumnya kami akan melakukan pra-observasi. Baiklah Bu Nurmi, selamat siang. Selamat siang. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Nurmiati, saya guru bahasa Indonesia. Kebetulan saya terpilih oleh Bu Siti untuk diobservasi pada pembelajaran ini. Baiklah Bu, terima kasih. Bu Nurmi, nanti kita akan masuk ke kelas Ibu melakukan observasi, namun sebelum kita ke kelas, kita akan melakukan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya Bu? Baiklah Bu. Nah, saat observasi nanti Bu, kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, karena ini sudah pertemuan keempat, jadi saya ambil melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan. Oh, berarti tujuannya adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis ya Bu, struktur dan ciri kebahasaan teks LHO. Nah Bu, nanti dari pembelajaran ini Bu, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajaran? Kompetensi anak-anak yang perlu dikembangkan yaitu bagaimana pemahaman tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks LHO tersebut. Berarti kompetensi yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran adalah anak-anak mempunyai kompetensi dalam struktur ya Bu, struktur dari teks LHO tersebut. Seperti itu Bu? Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baiklah Bu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu, dalam pembelajaran nanti saat di kelas kita observasi, kira-kira strategi dan model apa yang akan Ibu gunakan agar tujuan pembelajaran ini tercapai? Baik, strategi yang saya gunakan di sini adalah saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu saya memilih diferensiasi konten dengan model pembelajaran project based learning, yaitu berpusat kepada peserta didik. Jadi anak-anak akan diarahkan untuk membuat atau menciptakan sesuatu dari hasil pengamatan tersebut. Oh, berarti nanti strategi yang Ibu akan pakai adalah diferensiasi konten ya Bu, dan modelnya adalah PBL. Baiklah Bu. Nah, masih ada nih Bu pertanyaannya. Berikutnya, kira-kira Bu, untuk strategi dan model ini, media apa yang akan Ibu gunakan di kelas sehingga tujuan pembelajaran tadi tercapai Bu? Kalau dari sebelum anak-anak mengamati, berarti saya harus menyajikan satu materi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu dari Canva atau PowerPoint. Kemudian yang kedua adalah anak-anak coba diputarkan sebuah video yang berkaitan dengan lingkungan, contohnya lingkungan sekolah. Anak-anak boleh ngambil contoh apa saja atau objek apa saja, jadi disajikan satu video yang berhubungan dengan objek, misalnya tumbuhan atau apapun yang ada di lingkungan sekolah. Oh, menarik sekali ya Bu. Apalagi di zaman sekarang kita tahu anak-anak tuh di bidang IT mereka cukup andal ya Bu. Jadi Ibu memanfaatkan Canva dan PPT agar anak-anak menarik dalam pembelajarannya. Baiklah Bu. Nah berikutnya nih Bu, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Observasinya jadwalkan Selasa tanggal 10 September 2024. Berarti besok ya Bu? Besok. Nah, berarti besok saya akan masuk ke kelas Ibu. Nah Bu, nanti saya akan masuk di kelas Ibu. Selama Ibu nanti mengajar, saya akan ada di kelas itu memerhatikan dari awal sampai akhir pembelajaran Ibu. Boleh ya Bu ya? Apakah saya tidak mengganggu Bu nanti di kelas? Tidak. Terima kasih sekali ya Bu telah memberikan saya waktu untuk masuk di kelas Ibu, belajar bersama-sama Ibu dan anak-anak. Baiklah Bu, kita ada di penghujung pertanyaan nih Bu. Setelah melakukan observasi nanti di kelas, kita juga akan melakukan pasca observasi bersama pengajar praktik saya. Jadi besok Bu, setelah kita selesai dari kelas, ada pengajar praktik saya
yang akan membersamai kita wawancara seperti hari ini. Boleh ya, Bu? Boleh, Bu. Siap. Makasih Bu Nurmi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari diskusi kita dari awal tadi Bu, kira-kira apa nih yang Ibu dapat dari percakapan kita siang hari ini? Baik, terima kasih Bu. Yang saya bisa dapat dari observasi ini bahwa menjadi seorang guru atau pendidik itu harus selalu punya kesiapan dalam menghadapi anak-anak, terutama bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau mengedepankan kebutuhan anak. Misalnya tadi kita belajar tentang observasi, otomatis harus menampilkan contoh yang bisa menggugah atau bisa menjadi pertanyaan pemantik atau penggugah bagi anak-anak, yaitu media atau video yang berhubungan dengan lingkungan sekolah kita sendiri, Bu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ngambil contoh. Wah, saya tertarik nih Bu dengan kalimat terakhir Ibu bahwa kita sebagai guru harus punya kesiapan untuk menghadapi anak-anak. Arti kata memenuhi kebutuhan belajarnya ya Bu. Jadi kita juga harus tahu setiap anak kita itu butuh belajar seperti apa, memanfaatkan media seperti apa. Jadi anak-anak itu bisa menerima pembelajaran kita. Wah, saya tertarik sekali Bu. Rasanya saya pengen cepat-cepat masuk ke kelas Ibu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, besok kita dapat belajar di kelas yang sama ya Bu. Baiklah Bu Nurmi, sampai di sini dulu percakapan kita siang hari ini. Mudah-mudahan besok Ibu tetap semangat. Saya akan masuk di kelas Ibu bukan untuk menilai ya Bu. Saya datang ke kelas Ibu untuk belajar juga tentang metode pembelajaran yang akan Ibu pakai. Baiklah, terima kasih untuk pra-observasi siang hari ini Bu Nurmi. Sampai bertemu lagi di kelas dan pasca observasi. Sampai di sini pra-observasi kami. Terima kasih, selamat siang.